Perkenalkan, nama saya Andi Kula Praja dengan NPM terakhir 141. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan sosialisme mulai dari Plato sampai sekarang, dari utopis, ilmiah, revolusioner dengan mata pelajaran teori politik yang diampu oleh Bapak Hendra Gunawan. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang sosialisme. Apa itu sosialisme? Sosialisme adalah sistem yang menekankan tentang kepemilikan bersama atas alat produksi dan distribusi kekayaan dengan adil. Dan saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sosial, sosialis, dan sosialisme. Sosial adalah sebuah kelompok masyarakat, sedangkan sosialis itu ya sebuah karakter yang dimiliki oleh masyarakat atau individu yang mementingkan orang lain terlebih dahulu daripada diri sendiri atau individu. Yang kedua itu sosialisme. Sudah jelas, isme itu ideologi, yaitu yang menekankan tentang kepemilikan bersama. Adapun konsep, kata kunci atau ciri utama dalam sosialisme, pertama itu ya kepemilikan kolektif, di mana alat produksi seperti pabrik dan tanah dikelola dan dikembangkan oleh komunitas, bukan individu. Kedua itu kesejahteraan sosial, di mana distribusi kekayaan dan yang dilakukan secara merata untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Dan ketiga itu ekonomi terencana. Apa maksudnya? Di sini pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam mengatur produksi dan distribusi barang. Dan terakhir itu kebersamaan dan solidaritas, di mana masyarakat bekerja sama untuk kepentingan bersama dan bukan hanya mencari keuntungan individu. Jadi intinya itu sosialisme adalah memastikan kesejahteraan bersama dengan mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan miskin. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan perkembangan sosialisme. Yang sosialisme pertama atau awal-awal itu ya sosialisme utopis. Para tokoh melihat perkembangan industri itu mengurangi esensi dari manusia, memperpanjang waktu kerja, dan beberapa tokoh yang mempelopori tentang sosialisme utopis itu ya seperti Robert Owen, Saint-Simon, Bere. Mereka percaya bahwa masyarakat bisa hidup harmonis tanpa eksploitasi. Tapi dalam konsep-konsep ini mereka tidak punya rencana atau aksi nyata. Jadi kok sosialisme utopia ini hanya konsep-konsep ideal saja. Dan kedua itu ya sosialisme ilmiah yang dikembangkan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Mereka mengajukan konsep materialisme historis, di mana sejarah selalu dipenuhi antara konflik borjuis dan proletar. Menurut mereka kapitalisme pada akhirnya akan runtuh dengan sendirinya dan berganti dengan sosialisme, dan lebih ekstrim lagi menjadi komunisme. Yang ketiga itu sosialisme Marxis dan revolusi. Ini mengambil konsep dari Marx sendiri. Yang pertama itu ya terjadi di Rusia yang dipelopori oleh partai Bolshevik yang revolusi pada tahun 1917 yang dikomandoi oleh Vladimir Lenin. Lenin mengembangkan teori Leninisme sendiri yang menekankan pentingnya partai pelopor dalam revolusioner, dan disusul oleh Stalin. Model sosialisme ini kemudian diadopsi oleh negara-negara lain seperti Tiongkok, Kuba, Vietnam, dan Korea Utara. Dan terakhir itu ya sosialisme demokratik, yaitu sampai sekarang. Tidak semua negara yang mengadopsi sosialisme ini menggunakan sistem atau partai seperti Uni Soviet pada zaman dahulu. Contohnya itu negara-negara seperti Skandinavia, Swedia, Norwegia, Denmark, di mana sistem ini seperti memiliki peran dalam ekonomi, tetapi ada kebebasan individu
Pajak yang tinggi digunakan untuk membiayai pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan gratis. Setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, banyak negara sosialis yang mulai beralih ke sistem ekonomi pasar yang mulai beralih sistem ekonomi pasar, tetapi beberapa seperti Tiongkok dan Vietnam tetap mempertahankan sistem politik atau partai sambil membuka ekonomi mereka. Dengan kesimpulan, sosialisme lahir sebagai respon terhadap kapitalisme dengan tujuan menciptakan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Seiring waktu, sosialisme berkembang melalui berbagai tahap, mulai dari sosialisme utopia, ilmiah oleh Karl Marx dan Friedrich Engels, hingga implementasi nyata dalam bentuk sosialisme negara dan sosialisme demokratik. Dalam perkembangannya, sosialisme ditetapkan dengan cara yang berbeda di berbagai negara, seperti sistem terpusat seperti Uni Soviet, Tiongkok, Kuba, serta sistem kesejahteraan sosial di mana di negara-negara Skandinavia. Setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 91, banyak negara meninggalkan sosialisme, tetapi konsep sosialisme tetap relevan dalam berbagai bentuk, seperti demokrasi sosial. Di abad 21 ini, sosialisme terus menghadapi tantangan baru seperti kapitalisme digital dan perubahan iklim, tetapi tetap menjadi salah satu ideologi penting dalam politik dan dunia ekonomi. Terima kasih untuk sekian dari saya. Terima kasih dan maaf bila ada kesalahan dalam penjelasan, mungkin ada beberapa kekeliruan dalam data. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.